Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga berbahagia dan sehat selalu. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menyampaikan atau pembuatan materi di grup WhatsApp ya. Sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara membuat grup WhatsApp baik melalui HP atau Android ataupun melalui laptop. Selanjutnya kita sudah belajar juga bagaimana cara menghubungkan WhatsApp ke laptop atau menggunakan WhatsApp web. Selanjutnya kenapa kita lompat ke pembuatan materi atau pengiriman materi? Karena pada dasarnya pembelajaran itu adalah untuk menyampaikan materi. Lalu bagaimana dengan pengelolaan kelas? Setelah kita mengetahui materi apa yang ingin kita sampaikan, cara penyampaiannya, sistem belajarnya seperti apa, baru kita akan mempersiapkan pengelolaan kelas. Nah, di sini untuk penyampaian materi di dalam grup WhatsApp yang pada dasarnya terbatas ini ada beberapa cara. Ada menggunakan teks, suara, gambar, kemudian video ataupun kombinasi. Itu terserah pada masing-masing, akan tetapi saya akan siapkan opsi-opsi yang sekiranya bisa jadi referensi. Yang pertama adalah menggunakan teks. Catatan ketika menggunakan teks untuk menyampaikan materi adalah teks tidak boleh terlalu panjang. Kenapa? WhatsApp adalah aplikasi chat. Chat pada dasarnya memang teks, tapi teks pesan pendek, bukan untuk pesan yang panjang sekali ya. Kebanyakan, apalagi untuk siswa, apalagi yang kelas rendah, mereka kurang suka membaca sesuatu yang terlalu panjang. Karena pada dasarnya pemikiran siswa itu mereka sekali melihat selesai, paham seperti itu. Karena itu kebanyakan teks dari siswa itu lebih pendek tapi banyak, bukan sekali sampaikan langsung panjang seperti itu ya. Bisa dilihat di sini saya hanya menyampaikan materi perpindahan panas. Langsung perpindahan panas terbagi 3, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dengan pemahaman pengertian yang sekiranya padat saja seperti itu, tidak secara rinci. Kenapa? Karena ini menggunakan teks. Kita bisa misalnya konduksi satu pesan, satu paragraf seperti itu bisa. Bahkan kita bisa sampaikan ketiganya. Jadi kita bagi menjadi 3 paragraf. Apakah bisa? Bisa. Akan tetapi efektif juga efektif sebenarnya. Hanya saja kelemahannya siswa kurang tertarik atau cepat bosan. Jadi kita bisa menggunakan ini, akan tetapi diselang-selingi dengan cara lain atau penyampaian materi dengan cara lain. Baik, ini cara pertama menggunakan teks. Ingat, ketika menggunakan teks usahakan sepadat mungkin. Sekiranya siswa ketika membaca mereka bisa memahami secara langsung inti dari penyampaian materinya. Yang kedua, dengan cara pesan suara. Jadi untuk menutupi kekurangan penyampaian materi dengan pesan, bisa kita tutupi dengan pesan suara. Akan saya cabut dulu ya earphone-nya. Oke, maaf. Sekarang saya akan putarkan. Kemudian radiasi. Artinya perpindahan panas secara pancaran, tidak diperlukan media apapun. Sebagai contoh, ketika kita berjemur di bawah sinar matahari, rasanya seperti apa? Panas. Itu karena panas matahari memancar melalui ruang hampa udara ya. Kemudian langsung diterima oleh tubuh kita dan terasa panas kan? Ini adalah salah satu bukti bahwa panas bisa berpindah secara pancaran dan tidak memerlukan media apapun. Oke, kita pasangkan lagi. Oke, maaf. Nah, jadi ketika kita menyampaikan teks lalu dirasa misalnya untuk contoh konduksi, contoh konveksi, dan contoh radiasi dirasa tidak cukup, kita bisa menggunakan pesan berupa audio seperti ini. Ini bisa saling menutupi. Kemudian setelah cara kedua berupa audio, ini adalah cara yang paling saya ingin rekomendasikan, berupa gambar.
Oke, saya akan sedikit seret ke bawah gambarnya. Ini adalah materi tentang konduksi. Ada teks dan ada gambarnya. Kemudian di sini juga ada contoh. Kita bisa mendapatkan materi ini di Google ataupun di internet intinya ya. Bisa dari Facebook atau di jejaring-jejaring yang lain. Kita bisa mendapatkannya, kemudian kita ambil, kita screenshot dan kita sampaikan ke siswa melalui WhatsApp. Bisa. Ini bahkan terlihat lebih menarik. Kenapa? Pertama, tampilannya berbeda dengan teks. Kedua, di sini memang ada teks, tapi di sini teksnya berupa gambar. Ketika mereka sekali klik, yang muncul ada gambar dan ada penjelasan. Ini lebih menarik bagi siswa. 80% lebih efektif dibanding menggunakan teks. Sebagai catatan itu ya. Jadi kita bisa menggunakan gambar sebagai penyampaian materi. Dalam di sini yang saya ingin lebih tekankan adalah ini adalah screenshot atau tangkap layar. Saya edit, saya potong, kemudian saya sampaikan di grup WhatsApp. Dan di sini penekannya adalah pada materi konduksi. Kita bisa sampaikan untuk materi berikutnya seperti konveksi dan radiasi. Terserah kepada Bapak Ibu sesuai dengan materi yang disampaikan. Oke, kembali. Selanjutnya, di sini juga ada gambar. Kemudian saya tambahkan ini. Ini loh. Yang di tengah ini saya tambahkan menggunakan fitur teks yang ada di dalam WhatsApp. Ini adalah gambar pada bagian bawah materi berupa gambar tadi, ada gambar ini kan. Kemudian di sini saya bisa tambahkan kata-kata. Apabila tidak ada penjelasan yang cukup di dalam gambar tersebut, kita bisa tambahkan kata-kata, lalu kita tuliskan di bagian gambar ini. Ini menggunakan WhatsApp, ada fitur teksnya. Jadi kita bisa menambahkan penjelasan yang sekiranya tidak cukup pada penjelasan yang kita dapatkan dari internet seperti itu. Ini juga lebih efektif. Jadi kita bahkan bisa memfoto suatu objek, kemudian kita beri penjelasan menggunakan WhatsApp, itu juga bisa. Jadi penggunaan gambar ini saya tekankan lagi 80% lebih efektif dibandingkan menggunakan teks ya. Oke, selanjutnya ini adalah cara ketiga sudah ya. Yang pertama teks, yang kedua suara, yang ketiga menggunakan gambar. Oke, yang keempat berupa video. Berupa video ini sebenarnya tergantung seperti apa video yang kita kirimkan di grup WhatsApp. Ingat, ini adalah video yang saya kirimkan, bukan berupa link ya. Apakah ini direkomendasikan untuk materi dengan pemahaman yang sulit? Bisa. Atau mungkin kita keterbatasan waktu untuk menjelaskan, atau ada masalah lain, kita bisa menggunakan video yang sekiranya video ini ketika disaksikan oleh siswa lebih mudah dipahami. Saya akan coba ya, putar, kemudian nah seperti ini. Jadi dengan video seperti ini, anak-anak misalnya lebih cepat paham, karena video lebih bisa dikatakan punya variasi terhadap tampilan dan juga suara. Jadi sebelum memberikan materi berupa video, seharusnya guru lebih bisa memperhatikan apakah video itu kira-kira bisa langsung dipahami oleh siswa atau tidak. Itu cukup efektif sebenarnya. Selanjutnya, setelah berupa gambar dan berupa video, ini adalah cara kelima. Akan tetapi ini tidak terlalu saya rekomendasikan. Yang pertama di sini ada link. Ini link internet, ini materi dari Google, ini juga materi dari Google. Kenapa di sini saya cantumkan? Di sini ketika mereka klik, nah seperti itu akan muncul. Mereka akan atau langsung diarahkan ke browser dan ke halaman yang dituju untuk materi ini. Akan tetapi pertanyaannya, apakah siswa punya kuota yang cukup untuk mengakses ini? Iya, untuk siswa tertentu mungkin iya, tapi bagaimana dengan siswa yang menggunakan gratisan WhatsApp seperti yang saya jelaskan pada video pengantar materi? Sebagian siswa memakai WhatsApp karena ada gratisan menggunakan WhatsApp.
Tetapi gratisan itu tidak bisa digunakan untuk mengakses Google ataupun YouTube seperti ini. Tidak ada. Jadi alangkah lebih baiknya materi itu yang dikirimkan ke dalam WhatsApp, bukan berupa link seperti ini. Karena jika berupa link dan dialihkan ke browser lain, belum tentu anak-anak ini bisa mengaksesnya. Akan tetapi apakah tidak boleh? Boleh, hanya saja perlu diperhatikan. Karena itu perlunya guru untuk melakukan sosialisasi kepada siswa. Bertanya, apakah anak-anak punya kuota yang cukup? Kalau tidak punya, bagaimana kita akan mengatasinya seperti itu. Selanjutnya pada bagian bawah ini saya kirimkan file. Ini adalah contoh file untuk ulangan sebenarnya. Lalu apakah kita bisa mengirimkan materi berupa buku? Bisa. Kita bisa cari buku berupa PDF atau catatan berupa Microsoft Word, atau intinya adalah buku pelajaran yang bisa diakses melalui HP. Ingat, dikirimkan ya, bukan berupa link seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ataupun seperti ini. Bukan berupa link tapi dikirimkan seperti ini ya. Bisa dilihat. Jika dikirimkan, siswa bisa otomatis mendownload kemudian membukanya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan lagi adalah apakah siswa punya aplikasi untuk membuka ini. Karena yang saya temui adalah ini menggunakan doc. Jadi ini Microsoft Word. Kemudian PDF bisa dibuka menggunakan Adobe atau PDF Reader seperti itu. Tapi ternyata tidak semua siswa bisa menggunakan aplikasi itu. Kenapa? RAM-nya ternyata tidak mampu seperti itu. Smartphone-nya tidak mumpuni. Itu juga jadi permasalahan. Karena itu yang paling saya rekomendasikan adalah kombinasi teks, suara, dan gambar. Kemudian video juga saya anjurkan, walaupun sebenarnya video yang dikirimkan itu yang harus diperhatikan adalah ketepatan materi yang dijelaskan di video tersebut, kemudian besar videonya. Apabila durasi videonya terlalu lama atau ukuran videonya terlalu besar, itu juga akan membebani smartphone milik siswa. Memorinya tidak mampu, tidak bisa diakses juga. Jadi itu perlu diperhatikan. 3 teratas inilah yang saya kombinasi 3 teratas ya, teks, audio, dan gambar. Kemudian gambar juga bisa ditambahkan pada bagian materi yang mungkin penjelasannya kurang. Kita bisa tambahkan teks menggunakan WhatsApp. Untuk video juga bisa dianjurkan. Kemudian juga bisa menggunakan link. Ini adalah link. Kemudian kita bisa kirimkan file. Kan tetapi penggunaan link tidak saya anjurkan, walaupun bisa untuk siswa yang memiliki kuota umum. Kemudian pengiriman berupa file juga bisa saya anjurkan. Akan tetapi perlu diperhatikan smartphone apa yang siswa gunakan. Karena sebagian siswa menggunakan smartphone yang istilahnya jadul seperti itu. Oke, kita akan rekap ya. Jadi penggunaan pengiriman atau pembuatan materi bisa berupa teks, audio, gambar, kemudian gambar dengan teks WhatsApp, video, link, ataupun file. Silahkan gunakan yang mana yang sekiranya efektif untuk digunakan sebagai pembelajaran. Tidak masalah apabila ketika kita membuat materi ternyata tidak cocok untuk siswa, kita cari materi yang lain. Kalau tidak cocok dengan teks, gunakan audio. Karena pemahaman siswa itu berbeda-beda, disitulah kita harus menyesuaikan. Kalaupun ternyata cara satu gagal, coba cara kedua. Akan lebih efektif menurut saya kalau digunakan kombinasi seperti itu ya. Selain itu, menggunakan WhatsApp ini yang perlu diperhatikan adalah sampaikah apa yang kita sampaikan melalui WhatsApp ini kepada para siswa. Kita harus mempelajari bagaimana kondisi siswa, baik media yang mereka gunakan atau kemampuan mereka seperti itu ya. Jadi yang paling penting adalah kita sering-sering komunikasi
dan juga sosialisasikan. Saya tekankan sekali lagi, sosialisasikan untuk pembelajaran melalui WhatsApp ataupun melalui media apapun seperti itu, apalagi untuk pembelajaran jarak jauh yang notabene baru saja diterapkan. Sekali lagi saya ingatkan, sosialisasikan ya. Karena apa? Mungkin saja pembelajaran jarak jauh ini akan terus berlanjut. Walaupun ternyata mungkin semester depan atau tahun depan sudah bisa tatap muka. Pembelajaran melalui WhatsApp masih bisa kita gunakan untuk siswa yang tidak masuk misalnya. Kita bisa terapkan ini. Jadi mereka tidak ketinggalan pelajaran karena pembelajaran jarak jauh ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja seperti itu. Jadi bermanfaat walaupun setelah pandemi berakhir. Baik, cukup sekian dulu untuk bagaimana cara penyampaian materi menggunakan WhatsApp. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada penjelasan yang dirasa kurang ataupun banyak gangguan. Jika ada yang kurang silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum subscribe ya. Kemudian silahkan share. Semoga manfaat dari video ini bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang lain. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.